Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Iman di channel Anak Pribumi. Di video kali ini teman-teman, saya akan bercerita tentang seputaran pendidikan. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum berlangganan, saya ingatkan kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman yang lain supaya Oke, kita kembali ke topiknya tentang pendidikan. Di sini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman mulai dari bagaimana kita menginjakkan kaki kita di bangku sekolah dasar sampai kita di perguruan tinggi atau menjadi seorang mahasiswa. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya bertanya dulu kepada teman-teman, ketika teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa, untuk apa teman-teman kuliah? Mungkin banyak yang bertanya, iya betul, kenapa saya harus kuliah? Dan jawabannya juga bermacam-macam teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa saya harus kuliah supaya saya menjadi orang yang sukses. Saya harus kuliah supaya saya menjadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa. Saya harus kuliah supaya saya menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua saya atau keluarga saya. Nah pertanyaannya, apakah dengan harus kuliah kita menjadi orang yang berguna, yang berbakti, orang sukses? Apakah dengan harus kuliah? Itu pertanyaan yang muncul, yang mungkin juga teman-teman tidak ketahui. Saya juga pernah menjadi seorang mahasiswa, dan hingga saat ini belum ada jawaban, atau saya belum temukan jawabannya kenapa saya harus kuliah. Saya mencoba menganalisa teman-teman. Jika teman-teman berkata bahwa saya akan kuliah supaya saya menjadi orang yang sukses, saya akan kuliah supaya saya menjadi orang yang berguna, saya akan kuliah supaya saya akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Saya akan mencoba menganalisa kepada teman-teman tentang bagaimana teman-teman memulai pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi atau menjadi seorang mahasiswa. Yang pertama, ketika kita atau teman-teman mulai menginjakkan kaki kita ke sekolah dasar atau SD, teman-teman, kalau dihitung umur teman-teman menginjakkan kaki di sekolah dasar itu minimal sudah berumur, kalau saya dulu berumur 6 tahun, saya akan menduduki bangku sekolah dasar di kelas 1. Ya, mungkin juga teman-teman mengalami hal yang sama. Teman-teman masuk ke sekolah dasar itu pada umur 6 tahun. Sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi teman-teman menghabiskan waktu selama 6 tahun. 6 tahun. Ketika teman-teman tamat di sekolah dasar, teman-teman sudah berumur 12 tahun. 12 tahun. Lalu teman-teman lanjutkan studi ke sekolah menengah pertama atau SMP. Sekolah menengah pertama atau SMP, waktu yang ditempuh adalah 3 tahun. Jadi ketika teman-teman sudah 12 tahun lulus SD, masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP, dan bahkan teman-teman lulus pada saat berumur 15 tahun. Teman-teman sudah 15 tahun karena teman-teman makan waktu 3 tahun di SMP. Lalu yang ketiga, teman-teman lanjut di SMA. SMA juga sama dengan SMP, teman-teman memakan waktu 3 tahun. 3 tahun. Jadi ketika teman-teman lulus di SMP dengan umur 15 tahun, teman-teman lulus di SMA dengan umur 18 tahun. Setelah teman-teman berumur 18 tahun, teman-teman akan berpikir bahwa saya akan kuliah atau lanjut ke perguruan tinggi. Pas ketika teman-teman masuk di perguruan tinggi, umur teman-teman adalah 18 tahun. Lalu masuk ke perguruan tinggi, teman-teman
paling lama, paling cepat sekarang standarnya adalah 4 tahun. 4 tahun kuliah kita akan mendapatkan gelar S1. Jadi ketika teman-teman berumur 18 tahun untuk menempuh atau berhasil sampai wisuda di perguruan tinggi, teman-teman sudah berumur 22 tahun. Teman-teman menghabiskan masa pendidikan teman-teman dari SD sampai dengan perguruan tinggi, teman-teman wisuda, teman-teman sudah berumur 22 tahun. Lalu berapa tahun teman-teman menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi? Teman-teman berumur 22 tahun. Dikurangi 6 tahun sebelum teman-teman masuk sekolah dasar. Jadi waktu yang teman-teman habiskan untuk menempuh pendidikan itu adalah 16 tahun. 16 tahun teman-teman. Waktu yang terlalu lama dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi teman-teman menghabiskan masa pendidikan. Untung-untung selama teman-teman di bangku pendidikan, teman-teman tidak ada yang namanya tahan kelas atau tahan semester atau cuti. Syukur-syukur teman-teman. Dalam kurun waktu 16 tahun itu kita coba menganalisa berapa biaya yang keluarga atau orang tua kita keluarkan di saat kita menempuh pendidikan itu. Berapa? Kita coba menganalisa teman-teman. Di SD 6 tahun. Di SD 6 tahun. Selama 6 tahun, kalau teman-teman menghitung saja 1 tahun dia makan biaya hitung kotornya saja 200.000. Jadi selama 6 tahun teman-teman kalikan dengan 200.000, itu sudah jumlahnya 1.200.000. 1.200.000. Jadi hitung-hitungnya teman-teman, 1.200.000 itu selama 6 tahun atau selama teman-teman di bangku sekolah dasar. Masuk kepada SMP atau sekolah menengah pertama, berapa biaya yang teman-teman habiskan? Minimal teman-teman 1 tahun teman-teman memakan biaya 500. Selama 3 tahun teman-teman sudah menghabiskan biaya 1.500.000. Untuk SMP 1.500.000. Masuk pada SMA. SMA kita perkirakan pengeluaran biaya, ya kita hitung kotornya 1 tahun itu dia menghabiskan biaya 2 juta. Jadi selama 3 tahun di SMA teman-teman menghabiskan biaya 6 juta. 6 juta. Jadi kita hitung teman-teman, dari sekolah dasar 6 tahun kita menghabiskan uang 1.200.000. Dari SMP teman-teman menghabiskan 1.500.000. Dari SMA teman-teman menghabiskan 6 juta. Kita lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi teman-teman ini pembiayaannya relatif lebih besar. Contohnya, kalau di kampus swasta, teman-teman uang masuk pertamanya itu atau uang mukanya itu teman-teman membayar 5 juta. 5 juta. Lalu per semesternya berapa? SPP per semesternya berapa? Biaya SKS-nya berapa? Kita hitung saja 1 semester dia makan biaya 3 juta 1 semester. Kalau saja teman-teman kuliah 4 tahun sudah memakan waktu atau sudah memakan 8 semester. 8 semester. 8 semester kali 3 juta per semester, teman-teman menghabiskan berapa? Selama 8 semester dikali dengan 3 juta, teman-teman menghabiskan biaya 24 juta. 24 juta. Belum dihitung biaya kos, teman-teman. Kalau teman-teman kos, belum dihitung biaya transportasi ke kampus,
belum dihitung biaya teman-teman fotokopi atau uang makan di kos, belum dihitung itu. Kita hitung yang skalanya besar saja terlebih dulu. Jadi coba kita jumlah keseluruhan teman-teman. Dari sekolah dasar teman-teman menghabiskan biaya 1.200.000. Sampai masuk ke SMP teman-teman menghabiskan biaya 1.500.000. Jadi dari SD sampai SMP saja teman-teman sudah 2.700.000. 2.700.000 teman-teman. Lanjut ke SMA. Di SMA teman-teman menghabiskan biaya 6 juta selama 3 tahun. 6 juta selama 3 tahun ditambah dengan biaya SD sama SMP yang 2.700.000 sudah 8.700.000. 8.700.000. Masuk ke perguruan tinggi teman-teman. Di perguruan tinggi teman-teman selain uang SPP dan uang semester atau uang SKS, uang mukanya saja teman-teman sudah menghabiskan 5 juta. 5 juta ditambah dengan uang sekolah waktu dari SD sampai dengan SMA yang 8.700.000 tadi. 8.700.000 tambah 5 juta sudah berapa? 13.700.000 teman-teman. 13.700.000. Masuk kepada uang SPP atau uang semester di perguruan tinggi. Berapa jumlahnya tadi? 24 juta. 24 juta teman-teman. 24 juta ditambah dengan 12.700.000 berapa? Berapa yang teman-teman habiskan? 24 juta ditambah dengan 12.700.000 itu sudah 36.700.000. 36.700.000 teman-teman. Ini biaya ketika teman-teman mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi selama 16 tahun. 16 tahun. Jadi dalam jangka waktu 16 tahun teman-teman menghabiskan biaya 36.700.000. Nah pertanyaannya sekarang, teman-teman tadi dari awal mengatakan bahwa mau jadi orang yang berbakti kepada orang tua atau yang berguna buat nusa dan bangsa. Berbakti macam apa yang teman-teman harapkan? Atau berguna macam apa yang teman-teman harapkan? Kalau selama umur 16 tahun teman-teman menghabiskan biaya 36.700.000. Untung-untung setelah wisuda teman-teman mendapat pekerjaan. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang teman-teman akan tempuh untuk mendapatkan uang yang 36 juta itu? Secara otomatis teman-teman uang yang 36 juta itu yang keluarkan bukan siapa-siapa, pasti orang tua. Tidak mungkin tetangga. Kalaupun ada dari tetangga, paling banyak itu 1 juta. Atau dari keluarga yang jauh. Tapi semua itu yang jumlahnya 36.700.000 semata-mata dari orang tua teman-teman. Bagaimana bisa membalas itu? Dan berapa lama atau berapakah waktu yang kita habiskan atau teman-teman habiskan untuk mendapatkan kembali jumlah yang 36 juta itu? Nah kembali kita melihat bahwa tadi teman-teman habis wisuda di umur yang 22 tahun. Kalau teman-teman sudah berumur 22 tahun, ya kalau kita hitung secara garis besar tentang standar pernikahan itu teman-teman harus berumur 20, paling cepat berumur 25 tahun. Jadi teman-teman masih punya waktu 3 tahun untuk menyendiri dan bagaimana caranya mendapatkan uang yang sebesar itu atau yang 36 juta itu. Karena berbeda teman-teman.
ketika kita berkeluarga dengan kita masih menyendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita memilih kuliah atau tidak kuliah, sebenarnya sama saja. Tergantung dari pribadi kita. Tergantung dari pribadi kita. Misalnya si A kuliah, si B kuliah, dan si C tidak kuliah, bukan menjadi salah satu tolak ukur bahwa si A dan si B akan lebih sukses daripada si C. Tidak seperti itu. Malah akan kebanyakan sekarang yang terjadi akan lebih berbalik. Si C yang tidak kuliah akan lebih sukses dari si A dan si B yang sudah kuliah. Sekarang kan lagi tren-trennya yang namanya sarjana rumahan. Sarjana rumahan. Kalau teman-teman penasaran apa sarjana rumahan, teman-teman nonton di video saya yang lainnya, di situ ada tentang sarjana rumahan. Nah, teman-teman ketika menonton video ini, mungkin teman-teman bertanya, apa pentingnya ketika dia harus berbagi tentang hal seperti ini kepada publik? Mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika teman-teman menonton video ini akan memprovokasi teman-teman yang saat ini sedang kuliah untuk berhenti kuliah. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti itu. Ketika teman-teman menonton video ini, di situ teman-teman akan kembali berpikir bahwa ketika saya kuliah ternyata biaya yang saya keluarkan mulai dari sekolah dasar sampai dengan saat ini ternyata jumlahnya seperti itu. Itu hitung kotornya teman-teman. Hitung bersih yang skala-skala pengeluaran besarnya, belum pengeluaran kecil-kecilnya. Jadi kalau teman-teman menonton video ini, teman-teman berpikir bahwa ternyata selama saya sekolah sampai saya kuliah, saya sudah menghabiskan banyak biaya. Apa yang saya harus berbuat? Apa yang saya harus lakukan? Semuanya kembali kepada pribadi teman-teman. Karena kunci kesuksesan atau keberhasilan teman-teman tidak tergantung dari teman-teman sarjana atau tidak, tapi tergantung dari bagaimana teman-teman mengolah pikiran atau akal yang teman-teman miliki, sehingga segala sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain bisa kita lakukan. Itu adalah kunci kesuksesan. Dan kebahagiaan itu sendiri bukan orang lain yang ciptakan, tapi kita sendiri yang ciptakan. Seperti itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Saya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Jika ada komentar, saran, usul, teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar di bawah ini, dan kembalikan komentarmu kepada saya supaya saya juga bisa saling berbagi kepada teman-teman. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang teman-teman nonton pada saat ini.